Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali di perkuliahan Media Pembelajaran Biologi. Kini kita membahas mengenai materi multimedia, flowchart, dan storyboard. Multimedia adalah kombinasi dari gambar, teks, suara, grafik, video, dan animasi yang dibuat dengan menggunakan komputer. Nah, jenis multimedia itu ada tiga, ada interaktif, hiperaktif, dan linear. Interaktif, pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen itu ditampilkan. Jadi kalau Anda mau berhenti, mau ambil di bagian tengah, atau mau ke kuis, nah itu disebut dengan interaktif. Jadi Anda tidak perlu menonton sampai habis video yang dibuat. Sedangkan yang hiperaktif mempunyai banyak hubungan atau link dengan berbagai elemen yang ada dan pengguna dapat mengarahkannya. Nah, kemudian kalau yang hiperaktif, linknya lebih banyak, kemudian ada elemen tertentu yang bisa kita arahkan kemana multimedia yang kita inginkan. Lalu ada multimedia linear, ya hanya bertindak sebagai penonton, contohnya film. Keunggulan multimedia membantu mempertajam pesan yang disampaikan, menarik indera dan minat, mempermudah dan memperlihatkan siklus dan perkembangan suatu makhluk hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, mempermudah penyampaian materi, tampilan menarik dan bervariasi, menghilangkan rasa bosan siswa dalam pembelajaran. Perangkat multimedia itu ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Perangkat keras disebut dengan hardware. Ada unit masukan, CPU, penyimpanan, dan unit keluaran. Lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini bahasa pemrograman aplikasi yang terdapat dalam komputer. Contohnya PowerPoint, Word, Game, Excel, dan lain-lain, berbagai aplikasi yang ada di komputer. Nah, kita masuk flowchart. Flowchart itu merupakan mendesain model alur berpikir sebuah model program pembelajaran berbasis komputer. Tujuannya dengan flowchart ini, alur dan jalur proses pengerjaan sesuatu dapat dengan mudah dipahami dan dilalui serta diikuti user secara menyeluruh dan bermakna. Nah, ini simbol-simbol pada flowchart yang juga ada di buku, Anda bisa pelajari. Di sini belah ketupat itu fungsinya sebagai alternatif pekerjaan. Kemudian ada persegi panjang, sebuah proses pengerjaan. Kemudian ada jajaran lenjang, input dan output dari hasil suatu proses. Nah, banyak lagi di sini ada oval untuk memulai dan mengakhiri suatu pengerjaan. Nah, ini contoh flowchart. Bagian memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan itu berbentuk oval tadi, start. Nah, untuk kumpulan ada berbentuk belah ketupat seperti ini. Sedangkan persegi panjang itu proses pengerjaan. Nah, pandang di sini berarti pengerjaan tersebut dimulai dari start, kemudian di start tersebut ada menu, setelah start ada menu utama. Menu utama ini nanti ada beberapa tombolnya, ada tentang apa media yang kita buat, petunjuknya, dan apa hasil akhirnya. Tapi jika Anda ingin membuatnya di program pembelajaran, ini bisa Anda ganti, boleh pakai kompetensi, kemudian boleh materi tetap ada ulangan. Mungkin di sini Anda ganti ulangan harian yang direction, atau cukup 3 saja juga boleh, atau mau nambah lagi akhirnya misalnya rangkuman atau daftar istilah, boleh saja. Nah, jika di menu utama berarti berisikan 4 tombol. Ada tentang about, materi, direction, dan goals. Nah, nanti di sana kita bisa pencet lagi. Jika dia cuma proses pengerjaannya 1 kali, kita pakai saja yang persegi panjang. Nah, jika dia banyak, kita ambil yang kode belah ketupat ini. Nah, berarti yang tentang about itu cuma 1 kali pengerjaan, sehingga dia belah ketupat. Maksud saya persegi panjang. Nah, kita lihat di menu materi. Ini memperlihatkan setelah menu utama tadi, menu materinya ada materi 1, 2, 3. Jadi pengerjaan di sini struktur. Jika dia sudah materi 1, dia akan materi 2, lanjut materi 3. Nah,
Kemudian di result, nanti pas di result dia bisa balik ke keluar. Bisa lagi kalau hasilnya seandainya di bawah KKM, dia bisa lagi ngulang ke menu materi. Nah, habis itu exit masih dia ellipse. Nah, jadi ini salah satu contoh bentuk dari flowchart dari suatu model pemrograman. Nah, sedangkan storyboard adalah rincian dari flowchart tadi. Serangkaian sketsa dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan alur cerita. Elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia. Nah, di sini contoh storyboard. Misalnya tadi dimulai, kita ada 4 kolom. Nomor ini berarti slide-nya ya. Kemudian keterangan ini ada audio, ada visual. Visualnya ini tampilan warna gambar apa yang Anda buat di menu awal tadi start yang logonya kodenya ellipse. Nah, itu bagaimana bentuk visualnya ada di sebelah sini gambarnya. Bisa jadi Anda deskripsikan, bisa jadi Anda buatkan gambarnya, Anda tempel di sini. Audionya Anda pakai musik apa nanti yang Anda gunakan. Nah, kemudian keterangannya apa saja nanti akan dibacakan oleh suara soundnya nanti. Nah, kemudian keterangan ini biasanya dibuat orang seperti yang tadi. Bisa Anda buat untuk start. Nah, audionya apa, musiknya apa, gambar startnya bagaimana, backgroundnya, warnanya, tulisannya apa, ada di sini. Nah, lalu poin yang kedua tadi ada about itu boleh kita ganti dengan tujuan pembelajaran, boleh KI, keterangannya KI. Nanti suaranya apa, tampilannya bagaimana. Nah, jadi maksud keterangan ini topik-topik yang sesuai dengan awal dari flowchart. Nah, misalnya ini kita contohkan ya. Ini scene 1 atau slide 1. Kemudian visualnya ini dia deskripsikan. Anda boleh deskripsikan, Anda boleh nanti gambarkan. Gambarkan bisa Anda buat di PowerPoint. Nanti Anda kasih backgroundnya, kasih suaranya, kasih gambarnya apa. Di sini tampilan awalnya movie opening adalah scene awal yang pertama muncul saat program dijalankan. Scene ini adalah movie pengantar untuk masuk ke menu utama. Nah, ini berapa menit durasinya, apa soundnya. Nah, jadi ini contoh salah satu storyboard. Boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.